Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Bandung apa kabar? Serap anjir. Kurang asa selebritis. Selamat siang teman-teman semua. Kalau saya bilang brand lokal, teman-teman bilang kudu vokal. Oke? Brand lokal. Sing tarik atuh guys, aing geus dahar ya, sangu bating. Sing tarik ya. Brand lokal. Nah, kita tepuk tangan buat kita semua. Senang sekali bisa ada di depan teman-teman hari ini. 30 menit ke depan saya harus membawakan sebuah brand storytelling. Mana materi saya banyak banget lagi. Kita agak ngebut sedikit ya, materinya nanti bisa teman-teman minta ke panitia. Kalau ada skip-skip untuk mencatat, nanti boleh teman-teman minta materinya supaya bisa dipelajari kembali di rumah. Boleh slide saya guys? Saya sama seperti teman-teman, satu senasib sepenanggungan, mulai usaha dari usaha kecil, merangkak dari bawah. Sekarang keseharian saya seperti ini, saya sebagai Managing Director di Nama Jenama Indonesia, sebuah perusahaan konsultan yang fokus untuk membantu menumbuhkan brand untuk teman-teman di Small Medium Enterprise atau UMKM. Kemudian saya punya beberapa inisiasi. Yang pertama ada inisiasi itu kalau bahasanya Tealing yang di belakang sosiopreneur katanya. Tapi saya bilangnya ya berkegiatan aja lah biar kelihatan sibuk gitu ya. Biar kelihatan kerja gitu. Soalnya kerjaan saya tuh ya nggak ada kerjaan. Jadi bikin-bikin kerjaan biar kelihatan kerja. Yang pertama ada Kiku Kini. Kiku Kini adalah sebuah inisiasi untuk menghidupkan kembali payung gelis Tasikmalaya yang keberadaannya nyaris punah. Kemudian ada Akademi Lagu Sunda, sekarang udah masuk tahun ketiga, sebuah festival ajang pencarian bakat para penyanyi dan juga pencipta lagu Sunda baru di wilayah Priangan Timur. Mudah-mudahan ini bisa membesar, teman-teman di Bandung juga nanti yang anaknya, kalau ibu-ibunya nggak masuk kriteria ya karena usianya udah mulai senja. Jadi yang muda-muda aja yang saya cari. Mohon maaf ya, bukan diskriminasi. Kalau disebut tua kan nggak mau, jadi saya sebut senja. Mataharinya udah mulai terbenam ya, sebentar lagi gelap. Akademi Lagu Sunda ini mencari bakat para pencipta lagu dan juga para penyanyi lagu Sunda supaya musik Sunda gak kalah sama musik Jawa, sama musik Korea, biar budaya Sunda juga terus bisa lestari. Saya punya sekolah untuk anak putus sekolah agar bisa siap kerja dan melanjutkan impiannya karena sempat tertunda karena ketidakmampuan ekonomi dan berbagai macam faktor lainnya. Saya juga terafiliasi dengan IBAN, Indonesia Brand Activist Network, sebuah organisasi perkumpulan yang isinya adalah orang-orang yang fokus untuk membantu menumbuhkan semangat brand lokal melalui potensi di daerahnya masing-masing yang tersebar di 11 provinsi, 50 kota di seluruh Indonesia. Dan sekarang kebetulan juga mendapat tugas sebagai direktur program di Indonesia Brand Activist Network. Dan satu lagi kegiatan saya adalah sebagai kepala bidang pemasaran di HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia wilayah Priangan Timur. So itu kegiatan saya biar kelihatan kerja. Gimana pendapatan sedang menurun? Atau sedang menaik? Siapa yang omsetnya lagi naik? Kenapa sih malu-malu? Bangga gitu loh, saya! Gitu. Nah, enggak, saya bukan orang pajak. Kan saya pengusaha. Jangan pernah bilang UMKM. Karena konsumen kita nggak peduli. Produk kita masih biasa aja, eskalasi produksinya juga masih dikit. Pasar kita juga nggak peduli kalau kita UMKM. Maka sebut aja kita brand owner. Ya, mulai sekarang sebut kita brand owner. Kapan kita nyebut UMKM? Kalau ke kantor pajak. Nihil Pak, saya UMKM. Setuju ya? So guys, selama perjalanan saya, itu bisa di next ya. Nah oke. Ya, balik deh. Iku mang ngajak ocon itu. Nah, hei, ya balik deh itu kali. Oke, saya pakai ini aja ya, di next A. Oke, teman-teman, siang hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana membangun sebuah brand storytelling.
Tuh bisa balik deh ya. Iya orang geus ngesang tinggal kesemprot lampu itu tuh bisa balik deh ya. Nggak sana, balik banyak, iya. Oke. Nah, siang hari ini kita akan berbagi tentang bagaimana membangun sebuah brand storytelling atau bagaimana bercerita melalui sesuatu yang kita punya di dalam entitas atau usaha yang sedang kita jalankan. Permasalahan yang saya temui setiap UMKM dari Sabang sampai Merauke. Lagu non ya? Oke. Indomie adalah makanan favorit saya yang saya nikmati setiap hari dikala saya teboga duit. Ngaku sih ya, sarua kan teboga duit dari Indominya. Muntah Indomie abon, geus antara dua eta weh. Sanasib lah. Bagaimana UMKM kita bisa memaksimalkan penetrasi pasar melalui sebuah cerita. Nah, cerita, saya tidak akan berbicara tentang teknis ya, copywriting, fotografi. Nanti teman-teman bisa ikut workshop. Tapi yang saya ingin sampaikan di siang hari ini adalah fundamental atau cara berpikir bagaimana cerita itu bisa kita deliver di berbagai touch point atau di berbagai elemen yang ada di dalam brand kita. Jadi bercerita itu nggak melulu dengan sosial media. Bercerita itu nggak melulu tentang bagaimana kita diinterview oleh radio atau apapun itu bentuknya. Tapi bercerita itu bisa kita terapkan di berbagai elemen yang ada di dalam usaha kita. Next. Nah, kita mulai dari yang paling mendasar dulu, brand. Brand itu adalah merek. Begitu saya ditanya, merek teh naon? Teuing Pak, pokoknya mah eta we merek. Brand adalah seluruh pengalaman yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk atau jasa kita. Ingat yang kita garis bawahi adalah seluruh pengalaman konsumen terhadap produk atau jasa kita. Kadang kita belanja ke sebuah outlet gitu kan. Outletnya itu produknya banyak banget, lengkap. Let's say warung kelontongan. Ketika kita belanja ke warung kelontongan, mau membeli sabun. Terus tiba-tiba kita ketok pintunya. Punten, Bu bade meser sabun. Cek si ibu nu ngajual teh. Kalah tuh ya sinetron kerame, mana teh datang wayah kieu. Judes ibu. Percaya sama saya. Pulang dari warung itu, ketemu di pengajian, ibu-ibu langsung, ulah meuli deui ka warung si Bu Yayah. Judes eta mah, jubras jebris mun aing meuli teh. Padahal produknya lengkap, harganya murah. Tapi ketika dia tidak mampu membuat si konsumennya happy, maka hal itu yang akan membuat brandnya runtuh seketika. Padahal dia udah usaha bertahun-tahun lamanya. Nah, jadi brand adalah seluruh pengalaman konsumen terhadap produk atau jasa kita. Ingat ya, seluruh pengalaman konsumen. Lalu branding adalah sebuah proses berkesinambungan untuk memperebutkan ruang di dalam ingatan konsumen untuk memperoleh persepsi positif konsumen yang tujuannya adalah membangun sebuah kesetiaan. Jadi kalau kita membangun brand, kemudian atau melakukan proses branding, maka tujuannya adalah punya pelanggan. Sampai situ dulu ya. Bukan nyari pembeli, tapi membangun pelanggan alias gimana caranya bikin yang udah beli, ini beli lagi. Kurang lebih begitu ya. Kalau pembeli, dia baru beli, besoknya belum tentu kembali. Tapi pelanggan gak usah kita suruh, besok dia pasti kembali. Aku pasti kembali. Gak usah. Next. Bagaimana sebuah brand itu dideliver? Kita sama-sama coba buktikan bagaimana benak kita menangkap sebuah brand. Oke? Ini ada sebuah brand namanya Alfamart. Sering ke Alfamart? Siapa yang belum pernah ke Alfamart? Ada? Saya ajakin habis ini ya. Kita beli Campina. Oke, ini adalah cara kita membuktikan bahwa seluruh pengalaman konsumen itu akan sama dan membekas di benak konsumen dan membuat orang ingat si brand Alfamart ini dan selalu kembali ke Alfamart. Oke, kita bikin theater of mind di dalam pikiran kita. Kita akan sama-sama belanja ke Alfamart tapi di dalam pikiran kita. Oke, siap? Kita pergi ke Alfamart ya. Tatap mata saya, pejamkan matanya. Oke, kita akan ke Alfamart pakai motor. Karena beberapa nggak punya mobil ya, kasihan deh. Kita pakai motor aja ya.
Oke, siap? Nyalain motornya. Kita pergi ke Alfamart. Kita masuk ke parkiran Alfamart. Lalu kita parkir motornya. Lalu kita turun dari motor. Lalu kita buka pintu kacanya. Di sebelah kanan kita ada apa? Yes. Di belakang kasir ada apa? Ada rokok. Di bawah kasir ada apa? Coklat. Satu produk yang selalu bikin resah saya dan namanya Kinder Joy di situ. Yang anak saya pernah demo, turunkan harga Kinder Joy katanya. Lalu ini kasir, di sebelah situ ada alat rumah tangga ya, ada sapu, ada sikat, ada sabun. Sebelah sini ada snack, ada kue-kue. Lalu di pojok ada kulkas ya, betul? Di sebelah kulkas ada minuman yang nggak dingin. Balik lagi ke kulkas, di sebelah kulkas biasanya ada es krim, di sebelahnya biasanya ada roti. Betul? Lalu kita balik lagi ke kasir, lalu kita mau bayar, si kasir menyapa kita, Ibu ada membernya nggak? Nah, betul? Setelah itu dia tanya lagi, Ibu kalau beli ini ada diskon 5.000, Ibu kalau beli ini semua ditawarin sama dia. Ibu suami saya nganggur mau dibawa? Enggak ya? Lalu kita bayar, setelah bayar kita keluar dari Alfamart. Begitu keluar kita naik motor, ketemu dengan tukang parkir goib. Yang waktu kita datang repot dia nggak ada, pas kita mau pulang tiba-tiba dia nongol. Betul? Kesamaan seluruh pengalaman itulah yang membuat kita berkesan dengan si Alfamart ini. Hal inilah yang membuat kita akan selalu kembali lagi ke Alfamart karena kita tahu begitu kita, aduh aku mau beli rokok nih, tiba-tiba ingat Alfamart karena gambarnya jelas banget di belakang kasir ada rokok. Duh saya mau haus nih, mau beli minuman dingin, kebayang karena di Alfamart tahu letaknya di sebelah mana dan hampir di seluruh Indonesia posisinya selalu sama. Untuk menciptakan sebuah pengalaman yang sama dan konsisten. Itulah sebuah brand bekerja. Bahkan ketika kita datang disambut dengan senyuman yang hampir mirip. Lalu semua pegawainya bilang, selamat datang di Alfamart. Betul? Saking samanya bahkan kadang-kadang kita lihat semua muka pegawainya sama. Karena pakai seragamnya sama. Mukanya mirip semua. Saya lagi di Batam, teteh yang di Tasik. Bukan mas. Saya orang Batam, oh mukanya sama kayak pelayan yang di Tasik. Atau kita pergi ke sebuah hotel, let's say namanya Santika. Santika Tasik, Santika Bandung, Santika Garut. Mukanya sama semua. Cara berpakaiannya, cara bertuturnya, cara dia melayani. Dan bahkan harga produk yang dijualnya pun tidak pernah jauh berbeda. Nah itulah yang kita sebut dengan sebuah brand. Alright? Paham ya? Kita lanjut, next. Dia mau pindah ya? Okay. Operator itu kan stres, carikan wes. Kita mulai dari hal yang paling mendasar untuk membangun sebuah brand sebelum brand ini kita ceritakan. Next. Yang paling mendasar adalah put yourself in your customer shoes. Atau taruh kita di sepatunya mereka atau kacamatanya kita pindah jadi kacamata konsumen. Jadi bukan kacamata kita sebagai pemilik produk, tapi konsumen kalau merasakan produk kita itu seperti apa. Nah, ini kacamata pertama yang harus kita tanamkan sebelum kita membangun sebuah cerita. Ya, kacamata konsumen. Gaya bahasanya, kepribadiannya, cara dia bereaksi. Itu kacamata konsumen semua. Bukan enak menurut kita, bukan bagus menurut kita, bukan keren menurut kita, tapi menurut dia yang beli produk kita. So simpen egonya mulai dari sekarang, rasakan rasanya jadi konsumen. Tidak nyamannya di sebelah mana, nggak enaknya bagaimana. Kalau Anda menjanjikan fast respon, begitu Anda late respon, maka dia kecewa tuh. Anda sudah melanggar satu janji, reputasi brand Anda turun satu demi satu. Ya. Kita taruh kacamatanya di kacamata konsumen. Next. Kemudian yang kedua adalah punya misi atau filosofi. Pesan apa yang ingin kita sampaikan secara garis besar? Atau bahasa
anak Iban tuh namanya keresahan. Kita resah tentang apa? Apa yang ingin kita sampaikan? Nilai apa yang ingin kita sampaikan? Contoh misalkan, apa nilai yang ingin si Nike sampaikan? Saya pengen endorse pecinta olahraga. Yang Apple sampaikan adalah saya ingin menjadi alatnya orang-orang jenius. Kompas, saya ingin melihat kesejahteraan masyarakat khususnya komunitas kelompok marginal. Nah, keresahan-keresahan inilah yang menjadi topik awal untuk bisa kita kembangkan dari sebuah brand menjadi sebuah storytelling. Oke? Yang pertama adalah punya misi atau filosofi atau keresahan apa. Ini garis besarnya. Next. Yang kedua, yang berikutnya adalah kita harus sadar bahwa everyone is not your customer. Tidak semua orang adalah target market kita. Ibu jualan keripik, ibu marketnya siapa? Siapa aja Pak, semua orang suka keripik, gue jambak juga. Bener Bu, semua orang suka keripik, bener. Nih, saya bawa ke rumah sakit Jompo. Saya bawa ke kakek-kakek yang giginya tinggal 2. Yang kalau kena angin udah bergoyang-goyang, saya kasih keripik ibu. Keripiknya masih utuh, giginya hilang. Ibu sudah meniadakan gigi si kakek itu. Ibu durhaka. Berarti keripik kita nggak relevan sama orang-orang tua, betul? Dari Sabang sampai Merauke itu setiap tempat itu selalu jualan keripik. Keripik adalah produk yang paling saya sering temuin. Gak ada yang salah dengan keripik. Keripik pisang. Keripik pisang khas Kalimantan. Lah di tempat gue juga ada, kenapa lu bilang khas Kalimantan? Iya Pak, ini bumbunya beda. Orang nggak peduli tentang hal itu. Tapi kalau kita berangkat lagi ke filosofi tadi, keresahannya apa? Saya bikin keripik, keresahan saya adalah saya ingin bikin keripik untuk manula. Kebayang? Bikin keripik pisang untuk manula. Yang giginya tinggal 2 tadi itu. Bagaimana cara mendeskripsikannya? Berarti kita sudah bisa bayangkan. Produknya nggak boleh keras, harus renyah, harus kecil, harus mudah untuk dikunyah. Tidak mengandung gula atau tidak mengandung MSG berlebih. Sehingga fitur produknya mempengaruhi cara kita bercerita. Ingat, bercerita itu nggak melulu tentang bagaimana sebuah susunan kata dibuat. Tapi produk kita pun bisa bercerita. Teman-teman suka lewat ke roti O nggak? Wanginya tuh khas ya, betul? Nah, itu cara dia bercerita lewat produk. Ya. Jadi keresahan yang tadi, filosofi atau misi yang tadi, atau pesan yang ingin kita sampaikan membuat kita bisa mempengaruhi banyak hal di bawahnya, termasuk produk. Jadi prinsipnya adalah everyone is not your customer. Next. Maka mulai sekarang stop dan buang mindset bisnis dengan target konsumenmu adalah semua orang. Yang itu artinya produk kamu tidak spesial alias kualitas rata-rata dan konsumen kamu juga orang rata-rata dengan daya beli yang juga rata-rata. Kalau sudah ada di sini, maka selamat datang di arena perang harga. Siapa yang paling murah, dialah pemenangnya. Capek gak jualan begitu? Capek ya. Sok nge sana tuh. Balik jik. Kenapa spesial itu penting? Kita traveling ke masa SMA, oke? Pernah SMA gak? Apa lahir langsung begini? Ya, SMA, SD dulu ya, SD, SMP, SMA ya. Masa SMA katanya masa yang paling indah. Pernah reuni SMA gak? Apa gak pernah reuni karena gak diakui di sekolahnya? Enggak ya. Katanya zaman SMA adalah zaman yang paling indah. Ketika kita reuni, yang biasa orang ingat, orang-orang yang ada di sekolah kita adalah si yang paling, betul? Yang paling pinter, yang paling bego, yang paling cantik, yang paling jelek, yang paling baik, yang paling nakal, betul? Coba saya sebutkan sebuah yang paling. Coba teman-teman ingat namanya dan ingat mukanya, ingat semua kelakuannya. Pasti kegambar. Siapa yang paling ganteng di SMA dulu? Yes, si ibu. Mantan aku. Panah gitu. Nah, si yang paling ini membekas. Plus negatif atau positif, dia membekas di benak kita.
Maka untuk membangun sebuah brand dan menceritakan siapa kita harus jadi yang paling. Mau yang paling apa? Yang paling peduli sama si Manula, yang paling peduli sama sarapan buat orang diabetes, yang paling peduli sama orang-orang yang suka berkendara naik motor setiap hari. Nah, boleh ketemu ya? Gitu. Jadi si yang paling apa? Kenapa? Karena kalau yang rata-rata, orang rata-rata ketika reuni, IPS 3, SMA Negeri 1 Tarogong Garut. Reuni. Halo, saya Akbar. Akbar yang mana ya? Kata. Itu loh si Akbar yang, wah kita bercerita panjang lebar. Agar dia ingat siapa kita. Tapi karena kita nggak spesial, dia cuman, oh, bari jeung teu inget anger. Sedih. Itu yang terjadi dengan kita dan produk kita. Memasarkan dengan susah payah. Di media sosial ikut pameran, ikut ini, ikut itu, tepayu-payu. Syukur sih ya. Karena Anda tidak menemukan spesial Anda. Sehingga Anda sulit untuk bercerita lewat apapun komponen yang ada di dalam usaha kita. So mulai sekarang PR-nya adalah pikirkan. Siapa kita sebenarnya? Apa yang paling unggul yang bisa kita berikan untuk membuat customer satisfaction atau membuat konsumen merasa puas? PR ya. Semedi 7 hari 7 malam. Mandi kembang tiap malam tuh. Siapin antangin sama kerokan. Bisa sup angin. Next. Tentukan pasang pasarnya, tentukan pangsa pasarnya. Menetapkan pasar dari target yang dibuat. Oke. Dan niche adalah alasan berbisnis atau yang mendorong kita mencari solusi. Kayak tadi tuh, marketnya adalah perempuan atau laki-laki yang usianya di atas 50 tahun, yang giginya tinggal 2, yang kalau ketebak angin oyak-oyakan, yang suka ngemil sambil nonton drama Korea. Nah itu. Apa yang membuat alasan berbisnis kita, yang mendorong kita memberikan solusi sama Manula yang suka ngemil tadi? Saya akan menyediakan cemilan yang sehat dan mudah untuk dikunyah sehingga giginya tetap 2. Atau pangsa pasarnya adalah orang-orang yang punya penyakit diabetes, yang kesulitan mencari sarapan di pagi hari. Maka solusi yang kita tawarkan adalah sebuah roti untuk sarapan orang-orang yang punya penyakit diabetes. Kebayang? Next. So, kita susun marketnya. Next AA. Nah, ini adalah variabel dari segmentasi pasar. Teman-teman boleh isi satu-satu ya nanti ya di rumah ya. Yang pertama geografis. Ibu mau jualan di mana? Saya pengen ke seluruh Indonesia, Pak. Boga duit teu? Henteu, cicing di dia sia. Tong sok-sokan yang seluruh Indonesia, cicing lah di dia. Coba kuasai. Kita paling keren ada di mana geografinya. Pak, saya mah cuma mampu jualan untuk RT dan RW saya, ngecicing di dinya. Tekuda yang sok-sokan yang seluruh Indonesia. Pak, tapi kan kami disuruh ekspor, tidak semua harus ekspor. Boleh kecil, boleh, tapi nggak bikin kamu mati, itu prinsip dasarnya. Besar atau kecil itu pilihan, tapi bisnis yang berkelanjutan itu kewajiban. Ya, kecil nggak apa-apa. Kecilin geografisnya, kalau nggak mampu yang besar, kecilin. Biar modalnya juga ikut mengecil. Negaranya mana? Di kota mana? Populasinya berapa banyak? Ini berpengaruh dengan kemampuan produksi kita. Lalu ada demografis. Umur berapa, laki-laki atau perempuan, udah berkeluarga atau belum, keluarganya punya anak berapa, pendapatannya berapa, pendidikannya seperti apa, agamanya apa, rasnya apa. Kok ribet banget sih Pak? Karena kita mau menjadi yang spesial. Maka kita harus pilih orang spesial mana yang ingin kita bahagiakan melalui kemampuan terbaik yang kita punya. Psikografis, kelas sosialnya seperti apa? Gaya hidupnya kayak gimana? Apakah mereka suka bersosialisasi atau berorganisasi? Apakah mereka pendiam, introvert di rumah? Apakah mereka hanya pecinta lingkungan? Personalitinya seperti apa? Image dirinya seperti apa? Lalu ada behavior. Membelinya setiap kapan dia membeli produk. Manfaat apa yang dia cari. Kemudian
bagaimana perilaku dia terhadap sebuah produk, apakah suka nawar, apakah malah suka ngasih tip, ataukah dia suka diskon, ataukah dia suka buy one get one, ataukah dia suka membeli tapi nggak pernah dia pakai tapi dia kasih ke orang lain. Itu yang harus kita cari tahu guys. Gimana caranya? Tanya. Siapa yang punya database konsumen di sini? Angkat kaki lalu pulang. Oh sorry, angkat tangan maksudnya. 1, 2, 3. Yang lain belum punya atau sudah punya tapi malu. Sudah punya? Diapain tuh database? Jadi koleksi aja ya. Mulai sekarang mulai sapa satu-satu. Gak perlu jualan. Ini yang kadang-kadang membuat kita terbelenggu. Sapa aja. Ibu, ini ada link drama Korea terbaru. Ini ada dua episode. Episode nanti aku kirim lagi ya kalau udah ada. Ibu makasih banget. Ngobrol. Tidak melulu, Bu ada diskon, enggak perlu. Tapi ngobrol layaknya mereka teman kita. Kenapa? Karena di skala mikro itu skopnya masih kecil. So pelanggannya itu masih itu-itu saja. Kalau kita bisa ngobrol sama mereka, maka kita bisa dapat insight yang lebih banyak. Sehingga kita bisa merelevansikan produk kita tuh masih seperti apa yang belum memenuhi kriteria mereka. Dan bagaimana cara kita menyampaikan kepada mereka apakah sudah sesuai atau belum. Itu fungsinya. Next. Setelah kita runut tadi, temukan customer pain point. Apa yang menjadi masalah di konsumen mereka. Next. Ini ada 4 tipe customer pain points. Dari prosesnya, apakah Anda merasa tidak nyaman dengan prosesnya? Proses seperti apa yang membuat Anda merasa lebih nyaman? Apakah proses pemesanannya? Apakah proses pengirimannya? Apakah cara customer service kami merespon? Atau harga jual kami yang ketinggian? Support pain points. Oh ini customer tadi ya. Ada financial pain points dan productivity pain points. Jadi temukan masalah-masalah yang berkaitan dengan 4 hal ini. Apakah mereka harus ngantri jadi nggak produktif? Ah males lah ke si ibu eta mah ngantri. Ah males lah ke si ibu eta mah nggak bisa cashless, kudu main cash wae. Pugu main cash teh nama loba tuyul. Geus bener make transfer, make QRIS. Hayo we ngakau cash, murag duitna teh ceurik we. Geus papanasan pamerannya, balik mau duit cash murag di jalan. Oke, ini adalah customer pain points. Next. Nah dari hal tadi maka kita bisa cari tahu sebenarnya apa sih yang menjadi masalah mereka. Dari pain point tadi berdasarkan pasar yang sudah kita petakan, kita temukan pain pointnya. Maka sebenarnya apa sih yang mereka inginkan dari masalah yang mereka punya dan bisa kita kasih solusinya melalui produk kita. Apakah mereka itu stres secara psikis karena mereka nyari sarapan aja susah, karena kadar gula makanan yang ada di menu-menu sarapan itu kadar gulanya tinggi sementara saya punya penyakit diabetes, itu masalah. Nah, cari tahu sebenarnya apa alasan mereka mau membeli produk Anda, bukan karena fitur produknya, tapi karena sebuah alasan yang membuat mereka merasa tergugah. Contoh yang paling sederhana adalah ada Indomart di depan, ada warung Bu Yayah di 2 rumah setelah rumah saya. Kenapa saya harus pergi ke warung Bu Yayah, sementara di Alfamart lebih murah dan lebih lengkap? Karena dekat aja. Gak ada hubungannya sama produk yang dijual. Karena deket aja dari rumah saya. Gak apa-apa, kesana saya ngabisin bensin 1.000, kesini jalan kaki, hemat bensin 1.000. Buat laki-laki, tapi buat ibu-ibu, diskon 1.000 aja dicari. Sampai keliling mall. Dia lupa kalau bayar parkirnya udah 10.000. Dia lupa kalau keringet dia itu harganya 5.000 per tetes. Anggar we ibu-ibu mah kukurilingan. Next. Temukan emotional benefit dan functional benefit. Apa itu emotional benefit? Manfaat yang diperoleh oleh pelanggan dalam hal emosi atau perasaan yang diinduksikan oleh sebuah produk, layanan atau merek. Ini emosional. Kayak tadi tuh, saya resah nih karena mencari menu sarapan buat orang penyakit diabetes itu susah. Atau saya resah karena tidak ada kaos yang bisa melindungi saya untuk bepergian setiap hari karena saya pakai motor setiap hari. Maka apa yang akan kita cari?
Fungsional, manfaat atau nilai yang diperoleh oleh pelanggan dari sisi fungsionalitas, kegunaan atau performa sebuah produk atau layanan. Maka kalau kaos, maka dia akan nyari kaosnya tangan panjang, bahannya katun combat, ada turtleneck-nya, mudah menyerap keringat, nah itu adalah fitur. Atau jam tangan deh. Ada yang tahu jam tangan mereknya Rolex? Secara fungsi sama aja loh, menunjukkan waktu. Tapi secara emosional dia punya kelebihan. Apa? Simbol kekayaan. Jadi kalau punya jam tangan Rolex nggak usah bawa Mercy. Pakai Gojek aja. Sendal jepit, kaos oblong, duduk. Sah. Harga imah maneh sarua jeung jam tangan aing. Gitu ya. Jadi sisi emosionalnya itu lebih besar. Dan itu yang membuat orang berlomba membeli atau berinvestasi membeli si jam tangan itu. Padahal sama-sama nunjukin waktu, nggak ada bedanya sama jam kita punya. Sama aja secara fungsi. Tapi emosionalnya lebih besar. Kenapa Volvo dibeli untuk para pejabat? Mobil merek Volvo itu dibeli untuk para pejabat. Karena emosionalnya dia menjanjikan sebuah rasa aman. Secara fungsi sama aja, bannya 4, ada setirnya, ada gasnya. Nggak terbang juga tuh mobil. Tapi keamanannya nomor 1, itu yang dijanjikan. Next. Nah, setelah kita cari fungsional dan emosionalnya, maka kita coba pecahkan. Sebelum ini adalah material untuk kita membangun banyak story di belakangnya. Kita mulai dari produk. Ketika kita sudah tahu siapa pasarnya, kita ambil contoh tadi ya. Contohnya adalah orang yang punya penyakit diabetes tadi. Kalau kita udah tahu bahwa ada orang yang bermasalah dengan sarapan di pagi hari, lalu kita bisanya cuma bikin roti, maka kita mau menyelesaikan sarapan orang diabetes di pagi hari. Produknya, orang lain bikin pakai tepung, saya pakai gandum, biar kadar gulanya rendah. Orang lain bikinnya dipanggang, saya dikukus, biar kadar gulanya rendah. Gitu ya. Atau tadi saya makan apa? Sop buah ya. Kuahnya pakai rempah. Dia punya racikan sendiri dan lebih segar. Nah, itu adalah masalah yang ingin diselesaikan oleh si pemilik produk tentang kesegaran sebuah minuman. Nah, maka produknya kualitasnya seperti apa? Fitur utamanya apa? Lalu fitur pilihannya apa? Fitur utama itu berarti manfaat utama ya. Fitur pilihannya apa? Misalnya manfaat utamanya adalah rendah gula. Fitur pilihannya atau edit produk, edit value-nya atau nilai tambahnya adalah empuk. Bentuknya kecil. Dan lain sebagainya. Lalu nama brandnya apa? Kebanyakan mbak-mbak, bapak-bapak, semua yang ada di sini, kalau punya brand itu nggak jauh dari nama Anda sendiri. Kalau enggak nama anak gabungan 3 anaknya. Atau gabungan nama dia sama suami. Atau nama suami dan istri orang. Oh enggak ya? Kurang lebih begitu. Nggak salah dengan itu. Tapi kita put the ego at that product. Itu yang membuat produk kita nggak dekat dengan audiensnya. Coba deh, bikin nama yang memang mendekatkan kita, produk kita dengan konsumennya. Maka kalau bikin nama, perhatikan nilainya apa, yang ingin kita sampaikan pesan apa, keresahan tadi, lalu marketnya siapa, dan produknya apa. Jadi ketika orang mengingat nama itu tuh kebayang produknya seperti apa, dan message-nya apa. Itu mempermudah untuk orang mengingat siapa kita. Ya. Lalu ada pelayanan, itu juga bagian dari metode kita untuk berkomunikasi atau bercerita melalui brand yang kita punya. Kemudian susun harganya, kalau pakai diskon seperti apa, apakah bisa buy one, apakah bisa ada kelonggaran pembayaran, term of payment-nya kalau misalnya teman-teman konsinyasi, banyak kan kuliner ya, konsinyasi, berapa lama kita bisa simpan uang di sana untuk bisa kita tarik kembali dalam bentuk invoice. Kemudian ada promosi, advertising, pasang iklan, ada sales. Nggak punya sales, kita jadi sales.
Nggak punya PR, kita jadi PR. Nggak apa-apa, masih chief everything officer ya. Lalu publicity, di mana kita akan bersuara tentang brand yang kita punya. Personal selling dan direct marketing. Kemudian ada place, di mana kita akan berjualan. Berapa besar cakupan jualan kita. Offline, online sama saja. Lokasinya di mana. Bagaimana cara kita ngirim. Apakah pakai kurir, apakah kita kirim sendiri. Ataukah pakai online. Ada beberapa brand yang memang memilih untuk tidak memakai kurir. Dia memilih mendeliver produknya sendiri. Kenapa? Karena dia pengen lebih dekat dengan konsumennya. Itu pilihan bagaimana cara kita bercerita. Next. Next. Oke. Habis. Ini baru separuh nih. Oke, saya percepat ya satu loh. Jadi ketika kita berkomunikasi, patokannya adalah memenuhi 5 sensory experience. Harus kelihatan, menyentuh penglihatan, indera perasa, pendengaran, pengecap dan juga pembau. Kalau kita pergi ke hotel, biasanya suasananya itu khas banget ya. Baunya tuh bau khas hotel mereka, interiornya juga khas. Ada musik yang dipakai juga itu khas di situ. Kemudian cita rasa makanan yang disajikan juga khas. Kemudian kasurnya juga khas dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang perlu kita buat di dalam produk kita. Contohnya roti O, baunya khas, tingkat kelembutannya khas dan lain sebagainya. Bahkan ke pelayanannya itu juga khas. Next. Oh, mati lampu. Oke. Berhubung waktunya sudah habis, materinya boleh dibawa. Mungkin dari saya sampai sekian dulu. Nanti habis ini kita teman-teman boleh bertanya sama saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau belum bisa menjawab, nanti saya jadikan PR. Nanti saya balas lewat pos disertai Wesel. Saya kirim ke rumah masing-masing. Oke. Pada dasarnya berkomunikasi itu membutuhkan banyak banyak hal yang harus kita pahami melalui siapa diri kita sebenarnya, kemampuan terbaik kita itu apa, lalu bagaimana cara kita menyampaikannya kepada orang-orang yang memang mau mendengarkan kita. Jadi tidak semua orang itu akan menerima cara komunikasi kita. Dan proses membangun sebuah brand, sebuah komunikasi, itu ada 3 sebetulnya. Yang harus kita cari adalah mencari kesamaan. Ada kesamaan keresahan, resah tentang apa? Misalkan saya resah tentang kenapa sih sampah di tempat kita tuh kotor. Saya orang yang peduli tentang kebersihan. Atau persamaan kebutuhan. Kebutuhan apa yang sebetulnya menjadi kesamaan sehingga kita bisa membangun cerita itu dari si kebutuhan tadi. Lalu yang terakhir ada kesamaan pengalaman. Saya sama-sama punya pengalaman tentang ibu yang punya penyakit diabetes yang harus saya temani setiap hari. Nah, proses membangun kesamaan itu tujuannya adalah untuk membangun kedekatan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan si audiens kita. Di dalam proses komunikasi itu ada istilah sekarang yang disebut dengan viral. Gimana caranya kita bisa viral? Tidak ada sebuah metode yang bisa menjelaskan bagaimana caranya kita viral. Tapi kita harus tahu bahwa viral itu external environment. Sesuatu yang gak bisa kita kontrol. Sesuatu yang datangnya dari orang lain. Sesuatu yang gak bisa kita atur. Maka viral itu kuncinya adalah ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Ketika momentumnya itu ada dan kita siap menerima momentum itu, maka hal viral itu akan terjadi. Tapi di balik sebuah viralnya cara komunikasi kita ada sebuah tanggung jawab yang harus kita penuhi. Apa tanggung jawabnya? Menepati janji yang sudah kita berikan karena sebuah viralitas. Contoh Odading Mang Oleh. Viral gak? Viral banget. Biasa sehari 100, tiba-tiba setelah viral sehari 1000. Apakah dia punya duit?
untuk beli bahan baku sebanyak 1.000? Apakah dia punya manpower untuk mempertahankan kualitas konsistensi produksi yang sama rasanya dalam 1.000 piece? Apakah dia bisa melayani dengan baik sama seperti rasanya melayani 100 konsumen? Apakah dia bisa konsisten dengan number 1.000 itu? Belum tentu kalau dia tidak siap viral. Maka viral itu anggaplah sebuah bonus dari sebuah konsistensi komunikasi yang kita miliki. Jadi untuk viral kuncinya cuma satu, konsisten. YouTuber itu viral sekarang. Next Carlos baru viral kemarin gara-gara dia jatuh keselak sendoknya tuh. Setelah dia bikin video YouTube dari 2015. Konsistensi yang mengantarkan dia pada satu tipping point atau momen tertentu di mana dia bisa dikenal karena sebuah insiden yang menurut dia tidak pernah diskenariokan. Tapi ketika dia siap menerima viralitas itu, maka sustainability dari bisnisnya itu tetap bisa berjalan. So kuncinya adalah konsisten. Dan mulai sekarang stop berpikir instan. Karena membangun sebuah brand itu bukan seberapa banyak omset yang harus kamu miliki, bukan seberapa banyak franchise yang kamu miliki, bukan seberapa besar bangunan yang kamu punya, seberapa banyak karyawan yang kamu punya. Tapi seberapa lama usaha kita bisa bertahan. Tidak apa-apa kecil, tapi nggak bikin kita mati. So, Akbar mau jadi pamit, mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.